saya Reski Anggreni Halik dengan NIM J1A1200067 kelas B. Di sini saya akan membawakan materi tentang konsep dasar pendidikan kesehatan. Definisi pendidikan kesehatan. Menurut Neswander, pendidikan kesehatan adalah proses perubahan perilaku yang dinamis, bukan hanya proses pemindahan materi dari individu ke orang lain, dan bukan seperangkat prosedur yang akan dilaksanakan ataupun hasil yang akan dicapai. Pada dasarnya, pendidikan kesehatan merupakan upaya-upaya terencana untuk mengubah perilaku individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, pentingnya pendidikan kesehatan. Masalah kesehatan di negara-negara berkembang pada prinsipnya menyangkut dua aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik menyangkut aspek non-perilaku. Aspek non-fisik menyangkut perilaku kesehatan. Berdasarkan dua masalah kesehatan tersebut, pendekatan dalam memecahkan masalah kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan fisik dan pendekatan non-fisik. Kedua pendekatan tersebut harus sejalan dalam memecahkan kesehatan dan masing-masing memiliki kontribusi yang sama. Pemberian fasilitas fisik tanpa diikuti oleh peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan memberikan hasil yang jauh dari harapan. Demikian juga sebaliknya, kita tidak dapat memberi penjelasan pada masyarakat sampai suara serak sekalipun tanpa ditunjang fasilitas fisik. Dengan kata lain, semua program pelayanan yang sifatnya pelayanan dan penyediaan sarana fisik harus ditunjang oleh pendidikan kesehatan. Hanya tujuan pendidikan kesehatan. Tujuan pendidikan kesehatan dapat dikategorikan dalam beberapa bagian. Pertama, tujuan kaitannya dengan batasan sehat. Berdasar batasan WHO tahun 1954, tujuan pendidikan kesehatan adalah untuk merubah perilaku orang atau masyarakat dari perilaku tidak sehat menjadi perilaku sehat. Mengingat prinsip sehat, maka perlu kita mengetahui batasan sehat seperti dikemukakan pada Undang-Undang Kesehatan, yakni bahwa kesehatan merupakan kesejahteraan dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. B. Merubah perilaku kaitannya dengan budaya. Sikap dan perilaku adalah bagian dari budaya. Kebiasaan, adat istiadat, tata nilai atau norma adalah kebudayaan. Meskipun secara garis besar tujuan dari pendidikan kesehatan merubah perilaku belum sehat menjadi perilaku sehat, namun perilaku tersebut ternyata mencakup hal yang luas, sehingga perlu perilaku tersebut dikategorikan secara mendasar. 3. Sasaran pendidikan kesehatan di Indonesia berdasarkan kepada program pembangunan Indonesia adalah masyarakat umum dengan berorientasi pada masyarakat pedesaan, juga masyarakat dalam kelompok tertentu seperti wanita, pemuda, dan remaja. Termasuk dalam kelompok khusus ini adalah kelompok lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi, sekolah agama swasta maupun negeri. Selain itu, sasaran pendidikan kesehatan termasuk individu dengan teknik pendidikan kesehatan individual. D. Tahap-tahapan kegiatan. Kegiatan pendidikan kesehatan harus melalui tahap-tahap yang hati-hati. Secara ilmiah terbagi menjadi 1. Tahap sensitisasi. Untuk tahap ini dilakukan pemberian informasi untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat terhadap adanya hal-hal penting berkaitan dengan kesehatan, misalnya kesadaran terhadap adanya pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, dan kegiatan imunisasi. 2. Tahap publisitas. Tahap ini merupakan kelanjutan tahap sensitisasi yang bertujuan menjelaskan lebih lanjut jenis pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya di puskesmas, posyandu, polides, dan pustu. 3. Tahap edukasi. Tahap selanjutnya adalah tahap edukasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan mengarahkan perilaku yang diinginkan oleh kegiatan tersebut. Cara yang digunakan adalah dengan belajar mengajar. 4. Tahap motivasi.
Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap edukasi. Berarti bahwa setelah mengikuti pendidikan kesehatan, individu atau masyarakat mampu merubah perilaku sehari-harinya sesuai dengan perilaku yang dianjurkan. Kegiatan-kegiatan dilakukan secara berurutan dan bertahap. Oleh karena itu, pendidik kesehatan harus menguasai ilmu komunikasi untuk tahap sensitisasi dan publisitas, serta menguasai ilmu belajar mengajar untuk melaksanakan pendidikan kesehatan pada tahap edukasi dan motivasi. Selanjutnya, peran pendidikan kesehatan dalam kesehatan masyarakat. Itu pertama, peran pendidikan kesehatan dalam faktor lingkungan. Agar sarana lingkungan fisik dan non-fisik dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal, maka perlu dilakukan pendidikan kesehatan bagi masyarakat. Yang kedua, peran pendidikan kesehatan dalam perilaku. Pendidikan kesehatan pada akhirnya bukan hanya mencapai melek kesehatan pada masyarakat saja, namun lebih penting ialah mencapai perilaku kesehatan. Kesehatan bukan hanya diketahui atau disadari dan disikapi, melainkan harus dikerjakan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti bahwa tujuan akhir dari pendidikan kesehatan adalah agar masyarakat dapat mempraktekkan hidup sehat bagi dirinya sendiri dan bagi masyarakat atau masyarakat dapat berperilaku hidup sehat. Yang ketiga, peran pendidikan kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Dalam rangka perbaikan masyarakat, pemerintah Indonesia dalam hal ini, Departemen Kesehatan telah menyediakan fasilitas kesehatan masyarakat dalam bentuk Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat, yaitu Puskesmas. Tidak kurang dari 7.000 puskesmas tersebar di seluruh Indonesia. Namun pemanfaatan puskesmas oleh masyarakat belum optimal. Yang keempat, peran pendidikan kesehatan dalam faktor hereditas. Orang tua yang sehat dan gizinya baik akan mewariskan kesehatan yang baik pula kepada anaknya. Sebaliknya, kesehatan orang tua, khususnya kesehatan ibu yang rendah dan kurang gizi akan mewariskan kesehatan yang rendah pula kepada anaknya. Selanjutnya, ruang lingkup pendidikan kesehatan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan didasarkan pada aspek kesehatan, tatanan atau pelaksanaan, dan tingkat pelayanan. Berdasarkan aspek kesehatan yaitu, pertama, aspek promotif. Sasaran pendidikan adalah kelompok orang sehat, itu 80-85% populasi. Derajat kesehatan cukup dinamis meskipun dalam kondisi sehat, tetapi perlu ditingkatkan dan dibina kesehatannya. Dua, aspek pencegahan dan penyembuhan. Pada aspek ini, upaya pendidikan kesehatan mencakup 3 upaya atau kegiatan. Yang pertama, pencegahan tingkat primer. Sasaran pendidikan adalah kelompok risiko tinggi, misalnya ibu hamil dan menyusui, perokok, obesitas, dan pekerja seks. Tujuan upaya pendidikan adalah menghindari mereka tidak jatuh sakit atau terkena penyakit. Yang kedua, pencegahan tingkat kedua atau sekunder. Sasaran pendidikan adalah penderita penyakit kronis, misalnya asma, DM, dan TBS. Tujuan pendidikan adalah memberi penderita kemampuan mencegah penyakit yang bertambah parah. Yang ketiga, pencegahan tingkat ketiga atau tersier. Sasaran pendidikan adalah kelompok pasien yang baru sembuh. Tujuannya adalah memungkinkan penderita segera pulih kembali dan mengurangi kecacatan seminimal mungkin. Berdasarkan tatanan atau tempat pelaksanaan, yaitu 1. Tatanan keluarga, sasaran utama adalah orang tua. 2. Tatanan sekolah, sasaran utama adalah guru. 3. Tatanan tempat kerja, sasaran adalah pemilik, pemimpin, atau manajer. 4. Tatanan tempat umum, sasaran adalah para pengelola TTU. 4. Fasilitas pelayanan kesehatan, sasaran adalah pemimpin fasilitas kesehatan. 3. Berdasarkan tingkat pelayanan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan dengan konsep 5 level of prevention, itu pertama, health promotion, itu peningkatan kesehatan. Kedua, specific protection, itu perhitungan khusus. 3, early diagnosis and prompt treatment, itu diagnosis dini dan pengobatan segera. 4. Disability limitation, itu pembatasan kemungkinan cacat. 5. Rehabilitation atau rehabilitasi, itu perencanaan program pendidikan kesehatan. Perencanaan program merupakan kegiatan utama dalam usaha kesehatan masyarakat.
Fungsi perencanaan program pendidikan kesehatan yakni sebagai pedoman pelaksanaan fungsi pelaksanaan kegiatan atau program baru berperan bila fungsi perencanaan telah selesai dilaksanakan, menjamin keteraturan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mengembangkan kemampuan individu dan profesi pendidikan kesehatan. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan pendidikan kesehatan. Itu yang pertama, menentukan prioritas pengajaran. Sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, hendaknya kita mengidentifikasi aspek epidemiologi dan aspek perilaku sasaran berhubungan dengan penyakit. Hal ini bertujuan menggunakan garis batas antara perilaku yang akan diajarkan dan perilaku yang tidak perlu diajarkan. Perilaku yang diajarkan selanjutnya dirumuskan dalam bentuk tujuan khusus. 2. Identitas pelajaran. Pertama, mengidentifikasi area atau pesan pokok atau topik. Kedua, mengidentifikasi sasaran yaitu individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Ketiga, mengidentifikasi tempat. Keempat, mengidentifikasi waktu, hari, dan tanggal. Ketiganya, menentukan tujuan. Terdapat 2 jenis tujuan, yaitu pertama, tujuan instruksional umum. Tujuan umum merupakan tujuan yang akan dicapai setelah menyelesaikan setiap pokok bahasan atau satuan bahasa tertentu dalam suatu bidang studi. Dalam tahun 1977 membagi tujuan umum menjadi 3 domain menurut kemampuan, antara lain sebagai yaitu domain kognitif mencangkup tingkat kemampuan rendah, misalnya mengingat, memahami, dan menerapkan, dan tingkat kemampuan tinggi, misalnya menganalisis, mensintesis, mengevaluasi. Domain psikomotor, misalnya kemampuan meniru, melakukan suatu gerak, memanipulasi gerak, merangkai berbagai gerakan, dan mendemonstrasikan. Dan domain afektif. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan tujuan umum adalah pertama, berorientasi dan menunjang tujuan pendidikan. 2. Berdasarkan karakteristik tujuan khusus sasaran. 3. Mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan sikap sasaran. 4. Menggambarkan perilaku yang harus ditampilkan. 5. Harus didukung pokok bahasan dan pokok-pokok bahan yang akan dikuasai sasaran. Tujuan instruksional khusus. Hal-hal yang harus diperhatikan pada tujuan instruksional khusus adalah pertama, menggunakan istilah atau kata kerja operasional. 2. Dalam bentuk hasil belajar. 3. Berbentuk tingkah laku sasaran. 4. Meliputi satu jenis kemampuan. Tujuan khusus harus memenuhi 4 unsur komponen, yaitu pertama, audiens, 2. Perilaku spesifik yang diharapkan sasaran setelah proses belajar mengajar. 3. Condition, syarat atau keadaan yang harus dipenuhi atau dikerjakan sasaran saat dites. 4. Degree, yaitu tingkat keberhasilan yang harus dipenuhi dalam mencapai perilaku tersebut. 4. Menentukan isi atau materi. Syarat isi atau materi pendidikan kesehatan harus berorientasi pada tujuan khusus, harus menunjang pencapaian tujuan khusus, harus disusun berdasarkan masing-masing tujuan khusus. Kegiatan mengajar harus sesuai atau berhubungan dengan kegiatan belajar. Kelima, menentukan metode. Metode harus sesuai tujuan dan dapat mempercepat pencapaian tujuan, juga bahan atau materi yang akan dikerjakan, alat yang tersedia, jumlah sasaran, mendorong sasaran tingkat aktif belajar, juga waktu dan kondisi saat proses belajar berlangsung. 6. Alat dan sumber pelajaran. Itu alat belajar merupakan alat bantu yang dapat memperlancar jalannya pengajaran sehingga materi mudah dikuasai sasaran. Sumber pelajaran merupakan sumber atau tempat materi yang akan diberikan dapat diperoleh. 7. Menentukan evaluasi. Evaluasi atau penilaian merupakan kegiatan untuk mengecek atau mengontrol pencapaian tujuan. Rumusan evaluasi dibuat dalam bentuk butir pertanyaan dengan jumlah minimal sama dengan rumusan tujuan khusus. Selanjutnya, hubungan pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan, yaitu
Eh, yaitu dalam konsep promosi kesehatan, pendidikan kesehatan merupakan faktor yang sangat penting. Pendidikan kesehatan mengacu pada setiap gabungan pengalaman belajar yang diperoleh untuk memudahkan penyesuaian perilaku secara sukarela yang memperbaiki kesehatan individu. Pendidikan kesehatan berusaha membantu individu mengontrol kesehatan sendiri dengan memungkinkan dan menguatkan keputusan atau tindakan sesuai dengan nilai dan tujuan mereka sendiri. Nilai pendidikan turun naik bersama tingkat pengetahuan yang telah diperoleh, dan daya upaya pendidikan mungkin masih penting pada orang-orang yang tingkat pengetahuan masih rendah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi konsep dasar pendidikan kesehatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.